Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para subscriber, para pemerhati, para netizen dari channel Padukan Gaul dimanapun Anda berada, baik yang di seluruh Nusantara ataupun yang di luar negeri, semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga mendapatkan kepahaman tentang apa yang Anda simak selama ini. Dan juga semoga dari seluruh pemirsa yang selalu mendukung, mensupport dari channel Padukan Gaul pun mendapat dampak positifnya kembali kepada diri Anda masing-masing dan juga ke keluarganya, dan juga harapan kami kepada lingkungan sekitarnya juga. Dan tak lupa kami doakan kepada pemirsa semuanya yang saat sekarang ini sedang mengalami sakit, baik itu mengalami penyakit medis, non medis, ataupun yang sudah menjadi kronis. Semoga mendapatkan kesembuhan, diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan kesembuhan dalam wujud nyata dan bisa dirasakan dan tidak kambuh-kambuh lagi. Dan bagi yang memiliki masalah hidup, baik itu masalah rumah tangga ataupun masalah-masalah pribadi lainnya, semoga diberikan solusi-solusi yang terbaik akan hal-hal apa yang perlu dijalankan dan bagaimana cara menyikapi daripada yang sedang menimpa daripada pemirsa semuanya. Dan sedikit narasi pemirsa, bahwasanya di kehidupan sekarang ini banyak dari sabda baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai nampak dari salah satu yang memang benar-benar jelas, di mana dari banyaknya kaum para perempuan laki-laki, mereka selalu dan selalu tidak taat kepada suaminya dan juga menimbulkan banyak sesuatu hal kepada rumah tangganya. Dan wabil khusus kejadian-kejadian tersebut sangat mungkin dianggap lumrah di kehidupan zaman sekarang ini. Dan salah satu contoh di mana kewajiban seorang manusia itu mendapatkan nafkah lahiriah dan juga nafkah batiniah, di mana jika keduanya tidak terpenuhi dengan sempurna, maka dari seorang manusia itu pun akan mendapatkan banyak sesuatu hal negatif kepada dirinya. Dan di kesempatan ini, dari fenomena yang terjadi, fenomena akhir zaman ini, kita menyangkutkan dari salah satu pengalaman nyata rekan netizen kami, di mana dari netizen kami ini sudah sangat lama tidak bisa memberikan nafkah batin kepada istrinya, karena seorang istrinya sendiri sangat menolak, menentang keras, di mana nafkah batin itu ditolak mentah-mentah. Dan sebenarnya hal apa hingga bisa membuat dorongan seorang perempuan melakukan hal seperti itu kepada seorang suami? Padahal sudah jelas disebutkan juga di ayat Al-Quran pun, seperti yang sudah diketahui para alim manusia, sangat jelas. Dan kita akan coba ungkap sedikit dari fenomena ini, bagaimana menyikapi dari kejadian seperti ini dan langkah-langkah apa yang perlu dikerjakan oleh seorang manusia, wabil khusus dari seorang suami yang mendapatkan gangguan atau hal seperti itu adanya. Dan semoga saja dari kisah ini pun kita bisa mengambil, memetik hikmah dan bagaimana cara mengkomunikasikan antara sang suami dengan sang istri supaya tidak nantinya menjadikan sesuatu hal yang sangat fatal. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya masih ditemani mediator. Kali ini jombloan, ganteng, dikenal pendekar bukan pendengkur. Alhamdulillah, selamat malam. Malam Mas Tis. Anda tambah ganteng, tambah putih, ceria, Alhamdulillah. berbunga-bunga kayaknya. Apanya Mas? Wajahnya berseri-seri. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Semangat ya. Tetap semangat. Tetap semangat. Siap? Siap. Oke. Siap. Mungkin itu saja pemirsa. Mohon izin, mohon doanya semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti dan bisa diambil hikmah-hikmah dan manfaat dan bagaimana cara menyikapinya. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Dibantu, diisi celah-celahnya, lubang-lubangnya seluruhnya dikunci. Dan penguasaan energi negatif apapun yang terkuat, yang paling maksud yang paling itu langsung dikunci, diikat di rantai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin gaib terkuat yang mempengaruhi jasad ibu yang selama ini sangat susah untuk diberikan nafkah batiniahnya, yang menyebabkan susah diberikan nafkah batiniah dari golongan gaib apapun yang terkuat dalam tubuh. Tarik ke tangan saya. Kenapa kamu? Loh kenapa? Kamu apa? Jadi normal. Ya, golongan iblis betina. Loh, iblis betina? Ya, Loh, iblis itu ada yang betina. ada. Saya kira yang betina itu hanya cuma ayam. Ya seperti manusia. Mm-mm. Ada pria, ada wanita. Kalau betina setahu saya itu kan sebutan untuk hewan, Mbak Iblis. Ya, seperti itu kan. Cara kamu. Ya, beda perkataan saja itu. Kenapa tanganmu begitu? Megang apa itu? Saya suka begini. Iblis betina atau iblis perempuan itu ternyata enggak apa bahasanya lenceh gitu ya? Ya, tergantung yang dimasuki. Oh gitu. Memang yang kamu masuk itu gak nyaman, jadi nyaman dulu. Sesuaikan, lebih sesuai. Iya. Tapi ingat, jika kamu bukan iblis betina dan jika kamu berbohong, tubuhmu akan terpotong-potong dan bahkan diledakkan. Tadi juga ada yang mau masuk, jin. Terus? Maya seketarik saya. Kamu yang paling kuat berarti? Bukan. Terus? Iblis juga ada dalam jasadnya wanita itu. Sama-sama iblis. Sama. Suami saya ada di dalam jasadnya. Loh, suamimu? Golongan apa? Wowo? Iblis. Oh, iblis. Kalau ya genderuwo itu di jasad suaminya. Oh, begitu. Gini Mbak, tak panggil Mbak lah. Ini mau minum, kalau ada jus itu ada, susu ada, lengkap. Ya. Makanan ini berbeda ya. Kenapa bedanya? Ya, saya belum pernah melihat seperti ini. Kamu itu pelanggaran berarti. Gini Mbak, sekarang fenomena akhir zaman ya sudah terjadi. Banyak perempuan-perempuan, entah itu bersolek untuk pria-pria di luar, entah juga banyak sekali sesuatu yang menimpa perempuan, di mana mereka juga dikatakan oleh golongan manusia, urat malunya sudah mulai terputus, dan juga banyak perbuatan yang dilakukan oleh seorang istri tidak taat kepada perintah suaminya. Kan begitu dari narasi saya. Sebenarnya penyebab utama yang paling utama dari seorang perempuan, dari perempuan itu lajang, dan juga yang perempuan itu sudah bersuami, yang menjadikan perempuan sampai memiliki sikap-sikap seperti itu, pengaruhnya dari golongan siapa? Kamu atau siapa? Ya jelas itu dari golongan iblis yang mempengaruhi sangat kuat di dalam jasad wanita. Ya tidak hanya wanita itu, jin korenya itu sudah dikendalikan. Jin kore sudah dikendalikan, disik-bisiki. Rosukma juga ada yang ditukar. Loh, ditukar? Tukar sama saya ini. Loh, kasihan suaminya. Ya enggak apa-apa. Nanti kan Kenapa? biar bisa melawan. Loh. Bisa melawan suaminya. Saya bisa ini dengan nada tinggi. Kamu sering berarti mengikuti perempuan-perempuan yang galak-galak itu? Setiap hari saya membisik-bisiki wanita itu. Dan kamu sendiri dulunya dari mana toh? Asal-muasalmu? Saya menyusul. Melalui hal apa? Dari dosanya dia sendiri. Dosa apa kamu katakan? Ya tidak taat kepada suaminya.
sering marah-marah, ada celah di dalam tubuhnya. Berarti sebelum kamu masuk itu ada penyebab lain, mungkin yang lebih kecil, rendah tingkatannya dari kamu. Jin dulu. Awal mulanya yang masuk. Ya. Baru pengaruh itu kuat, baru kamu mulai masuk merangkak lagi. Semakin celahnya semakin besar. Ada yang diambil dalam jasadnya. Tukar dengan iblis betina seperti saya ini. Oh. Nah, ngomong-ngomong, iblis betina itu biasanya berpengaruh kepada perempuan saja atau laki-laki juga atau biasanya? Ya, kebanyakan wanita. Cuman ya laki-laki bisa. Laki-laki yang seperti apa biasanya atau dibantu atau diganggu dalam tubuhnya dari iblis-iblis betina? Laki-laki yang tidak normal. Contohnya? Ya. Agak ngondek gitu. Ya, disebut bencong itu. Loh, itu berarti iblis betina yang berpengaruh? Ya. Loh. Itu kan bukan pria sejati yang ditunjukkan. Oke. Masa pria lagaknya tidak tegas malah manja-manja gitu. Jadi itu pengaruh iblis betina. Ya. Oke. Lalu begini, saat Anda mungkin menggoda lah, bahasa saya menggoda ataupun mengganggu manusia, cara ampuh paling utamamu itu seperti apa? Hanya membisik-bisiki saja atau kamu bisa memberikan mungkin sebuah gambaran? Kamu harus berselingkuh, kamu harus seperti ini atau seperti ini atau bagaimana? Yang paling condong yaitu nanti dia itu berdandan tidak pada suaminya. Oh, jadi terlihat di mata Om itu sangat cantik. Di dalam rumah dia berdandan kotor, bau sambal terasi juga. Dia kalau keluar rumah itu sangat cantik sekali, menggoda. Pakaiannya itu biasa gini, di atas gini. Itu ya memanjakan mata saya, mungkin kan begitu kalau saya manusia biasa. Menarik-narik pria-pria yang ada iblis-iblisnya. Oke. Lalu sampai seorang perempuan itu yang seharusnya mendapatkan jatah sebagai istri, di mana jatahnya atau kewajiban suami itu harus memberikan yang namanya nafkah. Itu kan kewajiban suami. Nafkah lahiriah atau nafkah jasmani dan nafkah batiniah yaitu berhubungan suami istri. Terkadang manusia itu kan susah sekali mendapatkan hubungan suami istri atau nafkah batinnya itu. Berarti itu kamu juga sering mengganggu seorang perempuan. Ya, nanti perempuannya kalau diajak itu berhubungan itu banyak alasannya. Nah, inilah itulah. Contohnya kayak mana? Mungkin lagi capek kayak atau lagi apa? Biasanya yang sudah banyak kamu kerjakan. Di dunia ini saja, jangan jauh-jauh. Benarnya itu di dalam jasad prianya itu ada yang mengendalikan itu. Golongan apa? Jin. Terus? Supaya alat kelaminnya itu tidak kuat. Loh. Tidak kuat, cepat keluar. Itu kebanyakan faktor utama itu. Nanti kan perempuannya akan cari pria lain berdandan lebih cantik lagi. Loh, jadi hal itu yang sangat berpengaruh di kehidupan manusia ya? Penting ya ternyata. Suaminya nanti tidak akan terima itu begitu saja. Marah-marah, celahnya tambah besar. Ya diisi dari suami saya. Na'udzubillahi min dzalik, astagfirullahaladzim. Dan apa yang kamu sampaikan pun ya sedikit banyak itu dialami manusia sekarang ini. Banyak itu Kak, istri tidak puas dengan suami. Nanti cari orang lain, dimasukkan ke dalam rumahnya saat suami kerja. Dan sampai damanya selingkuh seperti itu. Ya. Memang banyak saya diberikan kabar kasus perselingkuhan, perceraian di mana-mana sekarang ini. Itu skenario iblis. Itu saya meyakini semua udah kehendak Allah. Kan begitu. Akan tapi sambungannya yang bekerja itu di balik itu semua itu golongan iblis. Iblis, jin, kuntilanak. Dan juga semua itu demi untuk menyesatkan umat manusia di akhir zaman ini. Ya, wanita itu akan tidak selamatkan banyak itu dibanding pria. Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Golongan kami yang mengendalikan dirinya. Ya terus, seandainya seorang perempuan itu mau diajak hubungan suaminya, apakah dari itu nanti akan membuat kamu mungkin
terganggu atau membuat kamu akan hancur atau gimana sih sebenarnya yang terjadi kalau perempuan itu mau menuruti suaminya dalam hal seperti itu? Wah, itu jelas Permancingan lah kami. gampangannya. Kalau yang sudah sah ya kami terganggu. Oh. Dia saat melayani suaminya dengan sepenuh hati. Mm-mm. Kan itu merupakan suatu ibadah. Golongan kami tidak terima begitu saja. Kami ganggu dari arah mana saja, entah itu dari pikirannya, dari arah kelaminnya. Oh, gitu. Bahkan saat berhubungan, dia memikirkan orang lain. Oh, naudzubillah Tidak memikirkan suaminya, tapi malah memikirkan mantan-mantannya. Astagfirullahaladzim. Dan ini pemirsa, ya memang ini khusus 18 plus, di mana itu prahara yang sangat besar terjadi. Banyak sekali disampaikan kepada saya 18 plus ini. Apa itu 18 plus? 18 plus itu ya usia 18 tahun ke atas, terus dewasa-dewasa. Sama saja. Nah, apa? Di bawah 18 ada juga seperti itu. Loh. Melakukan hubungan tanpa ada status. Entah itu di rumah, kebun. Loh, na'udzubillahi min dzalik. Yuk, kamu tahu juga ya? Oh, saya pernah bekerja seperti itu. Bahkan perempuannya itu dibunuh setelah dinikmati tubuhnya. Astagfirullahaladzim. Lalu apakah dari dibunuhnya perempuan setelah mereka melakukan hal seperti itu, perempuan itu mendapatkan kedudukan di sisi Allah apa sebaliknya? Ya, tidak ke atas itu. Terus? Kami siksa dulu. Na'udzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Ya, apabila mendapatkan pertolongan ya bisa. Oke, terima kasih. Dan kasus juga agak banyak di mana seorang suami itu ya seperti kamu katakan, mereka tidak bisa membuat istrinya itu merasa puas. Woi, saya sendiri itu belum merasakan apa-apa, tapi banyak yang menyampaikan kepada saya begitu. Bisa itu nanti pakai obat-obatan. Obat seperti apa? Yang itu loh, gini itu loh. Yang dijual di toko-toko itu. Yang membuat kuat itu? Ya. Nanti istrinya puas. Terus dampaknya apa setelah menggunakan obat seperti itu kalau istrinya puas? Nanti ya saya dapat makanan. Karena sudah membantu. Saya juga nimbrung. Dan akhirnya kamu berpengaruh sangat kuat di anak keturunannya. Ngalir itu. Itulah yang dinamakan qadam leluhur. Ya. Oh. Iya, saya paham ke situ arahnya. Lalu juga saya izin bertanya begini. Terkadang alasan mengapa banyak perempuan takut dari sudut pandang manusia, mereka juga menyampaikan begini. Takut menjadi seorang anak lagi karena mungkin dari faktor ekonomi atau faktor apa. Itu sebenarnya mereka mendapatkan rasa was-was seperti itu dari golongan siapa? Ya jelas dari golongan kami lah. Sebenarnya kalau mendapatkan keturunan itu kan sebuah anugerah. Harusnya ya dirawat, dijaga baik-baik, diajarkan yang sesuai. Nanti kan kalau anaknya itu sudah benar, menemukan guru yang benar, nanti kan orang tuanya bisa terselamatkan. Oh, subhanallah. Tuh leluhur-leluhurnya nanti bisa terselamatkan dengan anaknya itu tadi. Kamu kok tahu ya ternyata? Saya kan pernah tuh di dalam jasad manusia. Oke. Dampaknya seperti itu. Terkhusus kamu, Mbak. Kamu sendiri saat membuat prahara rumah tangga, kamu kan nggak mengizinkan suaminya untuk mendapatkan nafkah batin. Dari kejadian itu sendiri kamu nanti akan membawa dampak lebih parah lagi nggak? Akankah sampai ke perceraian? Perceraian itu pasti nanti itu. Jangka rencana ke depan. Terus? Kan itu suaminya itu punya pengasihan itu. Gendruwo tadi mau masuk. Jadi yang kamu ikuti itu di golongan kamu, di suaminya itu ada pengasihannya? Dah, gendruwo. Jadi kalau manusia memiliki, ya mohon maaf, jimat, dan perempuannya itu banyak dari golongan negatif, itu pun bisa bersinggungan.
Bisa. Tidak sinkron malah. Efeknya nanti seperti itu. Hmm. Pertengkaran hari demi hari, sering Mm-mm. cekcok, ya jadinya tidak harmonis seperti itu. Oh iya Karena iya ada iya. golongan kami yang membantu. Oke. Pernikahan itu Mm. dibantu dengan pengasihan itu tadi. Oh. Pernyataan suami istri itu tadi lo. Ah, Tuh dari oh. pengasihannya itu. Nah, pengasihan itu lewatnya apa? Amalan ke atau apa? Dia itu membeli transaksi. Loh, jadi gitu. Lalu saya juga sering mendengar ini. Amalkan ini supaya cepat mendapatkan jodoh. Nah, itu dilakukan banyak manusia. Kenyataannya dia malah nggak dapat jodoh-jodoh. Itu gimana? Ya. Dan fenomenanya sekarang itu banyak seperti itu. Banyak itu faktornya. Mm-mm. Bisa itu dari dirinya sendiri, ada yang ngirim tidak suka, Terus menghalang-halangi, atau dari dirinya sendiri tidak sungguh-sungguh cari jodohnya itu. Dan dari amalan itu sendiri ada nggak dampaknya mungkin Dia juga? mencari jodoh malah didoakan dirinya sendiri tidak menjalankan. Masa cuma didoakan saja, dirinya tidak bergerak. Ya kurang itu usahanya. Dan rata-rata dari amalannya itu menghasilkan apa sih sebenarnya? Mungkin malaikat. Malaikat apa? Loh, jangan bohong loh. Amalan minta jodoh kok keluarnya malaikat. Loh, terus golongan saya ini. Loh, kok bisa begitu? Ya, amalannya itu tidak tersambung. Niatnya aneh. Cari jodoh lah, apalah itu. Jadi kamu pun bisa membantu nanti kalaupun berhasil dia dapat jodoh. Ya, nanti kalau sudah ketemu kan nanti tidak harmonis. Di kasus ini wanita itu Na'udzubillahi min dzalik. Dia menikah karena ada jasa apa itu. Balas jasa gitu. Na'udzubillah. Lalu bagaimana ya seharusnya dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan jodoh dan juga bisa mendapat keharmonisan rumah tangga itu caranya kayak apa tahu sebenarnya? Tidak usah meminta bantuan dari golongan kami. Loh kan manusia nggak minta, Mbak Iblis saya minta bantuannya supaya dapat jodoh supaya langgeng hubungan keluarga saya, kan nggak begitu? Ya kan ada yang mendoakan itu. Tuh pergi ke orang pintar. Jadi gitu minta terus. Jodoh. Minta jodoh lah, ngasihan lah. Bukan seperti itu. Jadi itu hal-hal yang keliru malah yang kamu maksud. Oke. Dan solusinya kayak apa? Manusianya harus melakukan apa toh? Ya kalau dia perbaiki diri sendiri dulu. Diri dulu. Niatnya ditata lagi. Oh, jadi gitu. Ya nanti kan ada itu jodohnya yang persis dengan dirinya itu. Kok kamu tahu ya? Saya kan pernah membantu, jadi saya tahu. Oke, gak bahaya tak seperti itu? Tidak. Tidak. Oke. Berbahaya yang pakai jasa itu. Pengasihan. Berbahaya jangka panjang. Oke. Terima kasih. Kamu dulu asli jin apa kamu iblis asli? Dulu saya jin. Jin perempuan. Kamu berubah jadi iblis? Karena saya sudah berhasil. Tuh perceraian, kemaksiatan. Dulu saya melakukan seperti itu, saya berhasil. Dan begini, banyak kemaksiatan. Ya bukan saya menyalahkan atau apa, begitu bahasa saya. Banyak kejadian yang menyangkut dengan sosok perempuan yang saya juga menyayangkan sebenarnya. Akan tetapi itu semua sudah terjadi atas izin dan kehendak Allah, kan begitu. Nah, bagi kaum perempuan seharusnya seperti apa sih yang memang perlu dilakukan perempuan? Kalau perempuan itu belum mendapatkan suami, dia harus memperbaiki dirinya sendiri itu, persifatan-persifatannya. Terus kalau bisa ya bertobat. Tobat dengan menemukan guru yang tepat. Jika dirinya sendiri nanti akan datang itu jodoh yang tepat bagi dirinya. Oke. Kamu enggak jadi jin lagi? Mau tidak?
Nanti suami saya marah. Suamimu terputus dengan kamu. Yang jasa tersebut. Kamu nanti jadi suami yang lain datang, suami yang ganteng gagah. Di sini Selam juga lagi. banyak ya cincin perempuan yang cantik-cantik. Kamu jelek kan? Ya saya ini jelek. Mau nggak Islam? Jelek saya ini. Saya mau. Mau. Tampilkan teman-temanmu. Dalam jasadnya itu. Iya. Kunti-kunti. Sini semuanya kalian. Full. Ada yang menolak. Yang menolak saya hancur meledak. Terlempar semuanya. Terus kembali lagi sallallahu. Udah kamu ikuti kata-kata saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha. Asyhadu alla ilaha illallah. illallah. Wa asyhadu anna. Wa asyhadu anna Muhammadar. Rasulullah. Astagfirullah Rabbi. Astagfirullah Rabbi. Min kulli dambin. Wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Semakin jelas, semakin terang, semakin dalam, semakin sejuk, damai dirasakan dan kembali ke jin lagi. Semua syariat Islam semakin masuk. Amalah diri beliau semakin masuk. Berubah jadi cantik. Seperti dahulu kalah berjinjing iblis dengan jasa tersebut terputus. Ya memang udah kamu ambil itu kembalikan. Udah semua kotoran itu bersihkan tuh di pikiran, di hati, dimanapun tuh posisinya. Pengaruh-pengaruh negatifnya dipadukan lagi dengan keilmuanmu. Kotoran racun-racun yang sudah saya perbuat di dalam jasad wanita itu semuanya racun-racun yang tersisa. Udah semua. Terima kasih banyak Mbak jadi pada sebabnya. Itu belum tersambung itu. Apanya? Yang saya rusak. Kembalikan seperti sedia kala itu, obati semuanya. Assalamualaikum. Sembuhkan lagi suaminya yang membandel, yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah semua. Masih banyak sudah balas medani. Emang ada Islam, mungkin kamu punya pesan enggak supaya itu perempuan wabil khusus yang bersuami itu mereka itu tidak mendapat laknat dari Allah. Itu caranya kayak apa? Menghadapi kehidupan rumah tangganya kayak apa pesan-pesanmu? Ya untuk wanita itu yang sudah bersuami itu harusnya itu taat pada suaminya, sabar meskipun suaminya itu sering marah-marah, sering mintaan juga gitu. Ya harus sabar. Kadang suami itu mintaan sehari 10 kali itu pengaruh apa itu? Gendruwo. Ya. Buto. Kalau itu ya berlebihan itu. Termasuk itu kawan saya juga di depan. Kasihan istrinya kan juga itu. Oh gitu. Ada kegiatan di rumah. Kasihan istrinya. 10 kali apa yang nggak capek itu ya? Masa setiap hari kayak gitu terus. Jadi suami pun ya harus pengertian begitu. Ya. Oke. Harus tahu istrinya juga ada kesibukan. Saat capek ya harus diberikan waktu. Saat ini harus diberikan porsi ini begitu. Ya, semua kan ada porsinya itu.
Kamu ya juga semakin bijak loh saat jadi muslimah seperti ini. Cantik lagi, tambah cantiknya. Alhamdulillah. Seperti ya seorang putri. Ada jin yang ganteng yang naksir sama saya. Ya nanti kamu nikah, boleh. Kamu berhubung saya teringat mantan saya. Tak kasih nama yang bagus. Mau nggak? Siapa? Dewi. Masuk nama menjadi Dewi. Ya. Bagus ini. Bagus kan? Cantik Ya. seperti yang saya bayangkan. Udah, jangan jauh-jauh. Nanti kamu ocei lagi. Tidak boleh. Oke, terima kasih banyak ya Mbak. Ya. Itu kamu. Ini ada masuk. Ya, nanti saya selesaikan sedikit itu. Nanti kamu setelah itu gabung dan masukin di sini. Ya. Jadi sana itu loh yang saya masuk. Paham? Ya, itu nanti saya selesaikan. Monggo silahkan langsung. Makasih ya sudah mengembalikan saya pada jin Sama-sama. lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen menguap. Biasa habis mandi mas, menguap tuh kotoran-kotoran efek negatifnya. Makan total di kepala ini. Mesum-mesumnya itu menguap semua. Permesuman, perpelontoan. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya. Dan pesan penting bagi kaum perempuan dan laki-laki perempuan, bukan bermaksud apa-apa, kan, tetapi ya begitulah kehidupan kita di dunia ini dan bagaimana cara kita menyikapi supaya sebuah rumah tangga itu bisa harmonis, terjaga, nyata itu dengan solusi-solusi tadi. Taat kepada sang suami, itu kunci utamanya. Dari ketaatan itu nanti penjabarannya sangat panjang, lebar, dan juga akan bermakna sendiri dan akan mendapatkan dampak positif tersendiri. Itu pesan kami bagi para emak-emak ataupun ibu-ibu yang sudah berumah tangga. Dan mohon maaf jika kami sebagai manusia yang jomblo itu lancang, begitu kiranya. Jika salah kata, tingkah laku kami kurang berkenan, kurang sopan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada kebaikan, kebenaran itu pun bukan dari kami datangnya, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.